wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat semua, hari ini di hari Selasa ya, di tanggal 26 Agustus 2025, Masya Allah ya, kita bisa berkumpul bersama via Zoom untuk kita bisa nanti sama-sama mendoakan tiga leader kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang kemarin di tanggal 18 Agustus ada Mas Ginung Satiti Harmoko, yang biasa kita panggil dengan Mas Ginung ya. Oh, suara saya kecil, sekarang gimana teman-teman? Sekarang suaranya apakah oke? Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Iya, terima jelas. kasih. Ya, jadi kemarin tanggal 18 Agustus ya, salah satu sahabat kita MC nasional yang selama ini sudah benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik ya. Di setiap acara AFC, acara-acara yang benar-benar nasional, yang kemudian juga beliau sangat bisa ya dengan penuh gegap gempita, dengan sangat energik. Beliau selalu bisa membawa acara dengan sangat baik dan tanggal 18 Agustus kemarin sahabat kita Mas Ginung Satiti Harmoko bin Utomo Ismail telah berpulang ke rahmatullah. Dan selain itu juga teman-teman kita masih ingat ya kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu ya juga ada sahabat kita yang lainnya yaitu dari Pak Wiyongko ya Pak Wiyongko yang beliau juga berpulang ke rahmatullah seorang satpam yang mendedikasikan dirinya dengan sangat baik dan juga sambil menjalankan AFC ya Masya Allah. Kemudian juga tahun 2021 yang lalu juga ada sahabat kita, leader kita, Pak Agus Suharto yang telah berpulang ke rahmatullah karena COVID. Nah, malam hari ini terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ini boleh dong tulis di kolom komen ini dari mana aja nih. Kayaknya nggak cuma dari Jakarta nih yang pasti nih ya. Ada yang dari Banyuwangi pastinya, ada yang dari Bangka. Boleh teman-teman tulis di kolom komen teman-teman. Kolom chat teman-teman nih berasal dari mana aja nih. Oke. Ada yang dari Semarang, Kak Kris, Kak Herianto Jambi, Kerinci, Bekasi ya, Kak Arif, Pati, ada juga kemudian dari Semarang juga Bangka ya, Kak Ade. Pak Niko lagi jalan menuju pulang dari airport via Manila, hati-hati di jalan, panik, semoga insya Allah lancar ya perjalanan. Kak Gusdar dari Jawa Tengah, Puerto Rico, Jakarta Selatan, ada juga Bekasi, ada yang Cinnamon, Medan, Masya Allah. Ini kita sama-sama, teman-teman sahabat semua, kita bersatu di sini, insya Allah, untuk sama-sama kita nanti mendengarkan dari ada perwakilan keluarga, dari Mas Kinung, dan juga dari beberapa rekan-rekan yang nanti juga akan menyampaikan insight tentang ketiga sahabat kita yang sudah mendahului kita. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang menjadi suri tauladan kita, yang benar-benar juga menjadi penerang kita, dan insya Allah sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita nantinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat semua tidak berpanjang kalam karena eh, bersatunya kita di sini karena tentunya adalah rasa kehilangan, rasa kesedihan yang Masya Allah ya, ini juga eh, diadakannya acara ini teman-teman memang diinisiasi oleh AFC Muslim Planner. Tetapi tentunya dengan kerelaan teman-teman, keikhlasan teman-teman ini akan menjadikan acara ini mudah-mudahan penuh dengan berkah, kebaikan, dan juga semoga bisa menghibur juga ya untuk keluarganya Mas Kinung, keluarganya Pak Wiyongko ya, dan keluarganya Pak Agus Soeharto yang telah mendahului mereka semua yang telah mendahului kita. Nah, baik teman-teman, sahabat semua, sebelum kita nanti akan mulai ya sambutan-sambutan dan sebagainya, kami mohon untuk bisa disimak satu video berikut ini. Silakan Pak Nei.
Ya, Pak Ne, videonya boleh diputar. Video ini kah? Ya, Pak. Yang tadi Bu Anis sudah berikan ke Pak Ne, Bu Anis. Iya, sudah. Video ini benar kan? Ya, Pak. Hmm. Atau slide? Ini, Pak. Suaranya belum Suara- ada, Pak. Suaranya belum keluar, Pak. Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cintaku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Betapa cinta ini sungguh berarti, tetaplah terjaga. Selamat tinggal kasih, ku telah pergi selamanya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga. Iya. Terima kasih, Pak Ne, teman-teman, sahabat semua. Walaupun ketiga sahabat kita sudah tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi Masya Allah ya, mungkin ini adalah karena kebaikan yang telah beliau semua torehkan buat kita semua. Saya secara pribadi tidak pernah mengenal secara khusus Mas Ginu, kemudian juga ya Pak Wiyongko dan juga
Pak Agus Suharto secara pribadi. Namun energinya luar biasa. Kemudian juga ketika beliau kemarin tanggal 18 meninggal dunia, Mas Gino meninggal dunia, itu benar-benar juga tersentak ya. Itu seperti mengingatkan kita kembali bahwa kematian itu ada di depan mata dan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Mudah-mudahan teman-teman sahabat semua, meskipun ketiganya sudah tidak ada di tengah kita, namun nanti akan banyak sekali kita akan menggali insight kebaikan-kebaikan yang telah mereka torehkan pada keluarganya, kemudian juga pada timnya, kemudian juga pada leadernya. Semoga dengan ini kita bisa mengambil ibroh atau nasihat terbaik dan sambil kita mendoakan almarhum yang telah mendahului kita. Teman-teman sahabat semua, untuk berikutnya adalah kita berikan waktu untuk Ibu Anis Rahmawati yang sebagai penggagas dari acara ini melalui AFC Muslim Trainer. Kepada Ibu Anis kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya mudah-mudahan bisa menyampaikan sesuatu ya Mbak ya, karena terharu banget dengan videonya. Mungkin boleh dibantu sekilas kali ya, Pak Yusuf untuk bisa membantu saya apa yang pengen kami sampaikan. Jadi awalnya teman-teman semua, pertama terima kasih ya sudah hadir. Tadi ada Paniko juga ya lagi dalam perjalanan. Mudah-mudahan ada Dokter Luigi, saya lihat ada Kak Serigan, ada Kak Lavina, dan saya mohon maaf banyak banyak juga leader yang hadir di sini yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Tapi awalnya training ini ada itu maaf kok training ya. Habis training saya tadi seharian. Awalnya program doa bersama untuk Pak Ginung ini ada karena dulu ketika COVID kami pernah kehilangan juga namanya Mbak Cici ya. Terus saya bikin acara seperti ini dan saya ingat banget Paniko hadir. Jadi ketika Mas Ginung meninggal, pengen banget bikin seperti ini karena kayaknya saya belum terlalu dekat ya, padahal beliau selalu baik dan selalu menyambut kalau ketemu saya. Jadi ini sebagai sesama Muslim, inilah yang bisa kami berikan gitu ya dari sesama sahabat AFC. Kemudian teringat juga ada Pak Biyongko yang saya pernah ketemu ketika di Jogja. Beliau cerita sampai saya dibawa ke parkirannya menceritakan mobil yang baru ya. Kalau Pak Agus memang saya belum pernah ketemu, tapi membaca dari Facebooknya Pak Niko. Jadi sekalian acara ini juga doa bersama untuk Pak Agus Soeharto, kemudian Pak Wiyongko dan juga Mas Ginung dan tetap juga saya sampaikan untuk Ibu Cici Resti ya, yang pada saat itu pandemi beliau melakukan roadshow dan terkena COVID. Jadi awalnya itu karena memang AFC ini kan sebuah keluarga ya, seperti kita sudah sering disampaikan oleh manajemen. Jadi ini bentuk kekeluargaan yang kita teruskan dari kami memberikan doa bersama pada saat ini dan insya Allah di pertemuan-pertemuan kami yang rutin kami lakukan dan boleh di selanjutnya ya Pak Ne ya, kalau teman-teman pengen tahu Muslimpreneur ini apa, ini dibantu juga oleh Mbak Mona karena ini di tengah kesibukan kami ya. Jadi ini slide yang bikin Mbak Mona. Intinya kurang lebih berdiri sebetulnya sebelum dari 2024 ya, setelah saya join tuh nggak lama saya bikin ini. Anggota memang yang aktif yang ada di WA Group 164, tapi tujuannya adalah menjadi wadah para AFC yang ingin senantiasa terus meluruskan niat. Intinya bahwa bisnis ini tidak hanya untuk dunia teman-teman, tapi justru yang lebih penting ini akhirat. Ketika seseorang meninggal, dia sudah tidak bisa lagi menambah amal kecuali tiga ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, eh, seperti itu dan sedekah ya. Nah, disinilah kami pengen berusaha menambah amalan untuk beliau ya. Boleh di slide berikutnya. Salah satu kebiasaan yang kami lakukan adalah kami melakukan sedekah subuh dan sedekah Jumat dan kemarin pada saat Zoom bersama sahabat-sahabat, jadi mulai saat itu kami meniatkan sedekah subuh kami ini ya, mungkin nggak besar sedekah Jumat ini untuk semua almarhum di AFC yang sudah mendahului kita. Jadi walaupun kita sudah terputus di dunia, tapi kita masih terus bisa melanjutkan hubungan. Nah, agenda-agenda yang kami lakukan, nanti kalau ada beberapa teman yang ingin join, silakan ya, karena
Jujur kadang-kadang saya memasukkan ke sini kalau ada yang curhat, ada persoalan, entah itu persoalan keluarga atau persoalan apa. Karena saya juga bukan siapa-siapa, ya udah kalau beliau Muslim saya masukkan di sini nanti berproses gitu ya di dalam program-program kami. Yang pertama kami setiap Selasa dan Kamis ketemu di Zoom jam 7 pagi. Kemudian ini slide-nya di saya jujur aja kecil nih ya, saya nggak pakai kacamata. Kemudian yang kedua boleh diperbesar kali ya Pak Yusuf ya. Sebentar, sebentar. Oke. Nah, yang kedua adalah tadi yang sudah saya sampaikan ya, sedekah subuh, kemudian dikeluarkannya tuh setiap Jumat. Eh, Terus keliling di seluruh Indonesia di mana member kami ada ya. Jadi ada di Bangka, di Bandung, di Tangerang, di Palopo, di mana aja. Kemudian yang ketiga kami melakukan hataman Quran seminggu sekali. Jadi setiap Kamis itu kami hatam. Jadi kami ini sebetulnya ya tidak ada ustadz, tidak ada ustazah di sini. Semuanya masih belajar. Ya ngajinya juga beberapa masih terbata-bata. Tapi kami terus memperbaiki diri gitu. Selain kami juga berproses di AFC-nya ya. Silakan Pak Yusuf di slide selanjutnya. Sebentar aja sih ini dari saya. Nah, kemudian ada reminder ini dari Pak Yadi setiap eh, jam 3 pagi, jam 4 pagi ya. Reminder untuk tahajud, kemudian zikir pagi itu biasanya dan zikir petang diingatkan oleh Kak Novi, sedekah subuh tadi oleh Kak Ade. Kak Novi ada di Bandung ya, saya ingat saya. Kemudian ada beberapa program untuk meningkatkan ya keimanan kita ya karena tadi kami bukan siapa-siapa ya. Biasanya sih lebih banyak dipimpin oleh Pak Darmadi ya dari Purwokerto yang kami juga kurang lebih baru mengenal di tahun ini ya. Kemudian kami pernah melaksanakan juga camp artinya offline pertemuan. Waktu itu memang eh, untuk waktu itu dilaksanakan di Tangerang lah ya di rumah saya. Boleh di selanjutnya Pak Yusuf? Nah, setiap Selasa ini kami melakukan nasyid. Nasyid ini apa? Nawaitu tuh untuk meluruskan bahwa bisnis AFC ini tidak yang pertama justru tuh karena Allah. Memang nggak mudah sih ya. Karena kita kadang-kadang aja karena konnichiwa kan, karena kita manusia. Tapi jadi setiap Selasa itu kayak kita dilurusin lagi. Kemudian yang kedua adalah bersyukur atas apapun yang sudah Allah berikan. Kadang-kadang ya kayak meninggalnya Pak Ginung itu bikin shock, tapi gimana caranya dalam kondisi apapun kita bersyukur, bersabar, seperti apa yang disampaikan Pak Niko ya. Kalau kita belum berhasil itu sabar ya. Kalau kita udah berhasil ya jangan sombong. Itu saya sering ingat tuh nasihatnya Pak Niko. Kemudian ikhlas karena saya meyakini ikhlas itu kunci dari segalanya gitu, termasuk rezeki dan doa. Ini sih yang kita belajar, bukan belajar ya, berlatih lah tepatnya. Berikutnya Pak nih. Nah, ini beberapa kegiatan kami di Zoom. Kadang-kadang jujur juga belum mandi ya, karena jam 7 pagi ya, sering-sering juga off kamera. Ini karena kami mau menyambut acara hari ini, jadi kami buka kamera. Jadi ini untuk teman-teman semua. Silakan. Ini waktu bootcamp di rumah saya, kurang lebih 20 orang. Jadi ya udah dilaksanakan di rumah 2 hari semalam. Alhamdulillah masih cukup muatnya, masih cukup rumahnya ya. Insya Allah kalau nanti sudah Busido bisa lebih banyak lagi. Nah ini beberapa program kami melaksanakan buka puasa bersama sebulan sekali setiap hari Senin di mana kami tukar-tukar makanan. Jadi makanannya dikirim dari beberapa sahabat kami dari kota lain ya lewat GrabFood atau GoFood. Terus yang di bawah itu kayaknya sedekah Jumat. Ini beberapa training yang memang kebanyakan diberikan oleh Pak Darmadi. Sepertinya itu aja ya teman-teman sekilas dari Muslimpreneur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini persembahan kami kepada sahabat-sahabat kami yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang saya tidak tahu juga ya, terutama untuk partner saya, Ibu Cici Resti yang sudah meninggal, untuk Mas Ginung yang sangat ramah dengan saya, untuk Pak Wiyongko yang secara khusus juga memberikan masukan kepada saya saat saya ke Jogja dan juga untuk Bapak Soeharto. Kami tidak sempurna, tapi semoga persembahan cinta kami bisa diterima oleh teman-teman semua dan keluarga. Terima kasih juga nih keluarga sudah hadir, para leader sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis Rahmawati. Masya Allah ya, tabarakallah. Teman-teman mungkin yang belum sempat gabung dengan AFC Muslimpreneur nanti boleh ya, biar kita semakin rame nih ya acara dan kemudian juga kegiatan Muslimpreneur. Teman-teman sahabat semua, Alhamdulillah di tengah kita juga sudah hadir keluarga dari Mas Ginung, ada Kak Prameswari Laksana Cinta atau yang biasa dipanggil dengan Kak Cinta. Kemudian juga tadi ada Mas Reza Tahta ya.
beliau tidak buka kamera karena sedang dalam perjalanan. Boleh Kak Cinta untuk sampaikan tentang bagaimana sih keseharian dari Mas Ginung ya. Ini kan yang kami kenal dari luar ya, dan tentunya juga sebelumnya kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya ayahanda. Insya Allah kami meyakini keluarga adalah keluarga yang kuat, dan kemudian Mas Ginung tentunya sudah mendidik anak-anaknya dengan sangat baik. Silakan Kak Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Mona atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta. Saya merupakan anak kedua dari almarhum Bapak Ginung. Sebelumnya, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tante Mona, kepada Tante Anis, kepada Om Niko, Pak Michael Tampih, Pak Adi Gunawan, Om Udin, dan seluruh keluarga besar AFC yang telah membersamai Pak Ginung selama ini. Dan terima kasih kepada seluruh keluarga AFC yang telah memberikan dukungan kepada kami melalui material ataupun moral. Sungguh kami sekeluarga amat sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Bapak selama ini dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik dan tulus di waktu terakhir hidupnya di dunia. Bahkan setelah Bapak meninggal pun keluarga besar AFC masih menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kepada Bapak. AFC itu merupakan kebanggaan Bapak. Beliau selama hidupnya sangat passionate dan bangga sekali akan kontribusinya membantu orang banyak melalui AFC ini. Maka dari itu, kiranya agar teman-teman ataupun downline Bapak agar dapat melanjutkan perjuangan Bapak dalam membantu orang banyak melalui AFC, agar perjuangan Bapak tidak berhenti dan menjadi amal jariah untuk ke depannya. Last but not least, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar AFC atas perhatiannya. Dan saya mewakili keluarga meminta maaf dan meminta kelapangan hati Bapak Ibu keluarga besar AFC untuk memaafkan almarhum Pak Ginung apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Almarhum Bapak Ginung merupakan orang yang sangat baik, dia ayah yang baik, orang yang sangat semangat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya benar-benar berterima kasih kepada Bapak Ibu keluarga besar AFC semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cinta. Subhanallah ya Kak. Berarti sudah 10 hari ya Kak ya, hampir 10 hari ya Bapak ya berpulang ya Kak. Betul. Betul ya, Masya Allah. Iya, iya. Ya. Ya Allah kuat ya Kak, Allah kuatkan, Allah berikan kesabaran, Allah juga mudahkan perjalanan keluarga Pak Ginung ya ke depannya, Insya Allah. Salam juga buat Ibu, mungkin Ibu juga ada di tengah sini. Iya, Tante, ini Mamah ada di sini Oh, juga. Barang iya, Kakak, maaf belum bisa on cam karena baru pulang dari tempat kerja, masih di TJ. iya, nggak apa-apa, iya. Ibu semoga sehat walafiat ya. Iya, Boleh kameranya sedikit aja, tapi kalau memungkinkan. malu. Mama malu, Tante. Oh ya Allah, Masya Allah, iya. Tapi Insya Allah Ibu, kami ya keluarga besar ya dari AFC, ya Insya Allah senantiasa juga mendoakan beliau, ya dilapangkan kuburnya, kemudian dijauhkan dari siksa kubur ya, mendapatkan Amin, juga amin, amin. maghfirah Allah ya, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baiklah, terima kasih Kak Cinta. Nah, berikutnya kemudian juga ada di sini keluarga dari eh, almarhum Pak Wiyongko ya. Masya Allah ya, ada Ibu Wiwin Pandawa di sini. Assalamualaikum Ibu Wiwin. Ya, Waalaikumsalam Ibu Mona. Ya, terima kasih.
Oke, boleh di spotlight Ibu Wiwin. Nah, sudah di spotlight ya. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Mona. Ya. Baik ya. Ibu izin Pak Wiyongko waktu itu bulan apa ya Bu beliau berpulang? Hmm. Bulan Ramadan pas hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. 7 Maret 2025 bulan Ramadan ya, Masya Allah. Iya, hari Jumat. Hari Jumat, Masya Allah. Dan kalau nggak salah juga ini juga bisa dikatakan sebelumnya beliau tidak sakit atau bagaimana ya Bu ya? Atau bagaimana? Tidak sakit Bu. Ya. Boleh Bu cerita Bu, bagaimana Bu beliau kesehariannya? Pak Wiyongko ini juga sangat menginspirasi ya. Tadi salah satu flyernya adalah seorang satpam yang memiliki penghasilan puluhan juta gitu ya. Dan ini tentunya menginspirasi banyak sekali orang-orang yang seperti Pak Wiyongko dengan profesi satpam atau juga profesi yang sejenis. Yang Masya Allah kalau memang punya kemauan luar biasa ya, bisa ada penghasilannya dan juga banyak sekali membantu orang. Boleh cerita Bu Wiwin kesan yang Ibu dapatkan tentang Pak Wiyongko dan apa hal-hal positif yang mungkin bisa di-share ke kami untuk jadi pembelajaran buat kami. Iya. Masih pengen nangis terus Bu saya Bu. Mm. Jadi Pak Ijongko kesehariannya itu kan menjadi seorang satpam, tapi di tanggal 1 Juni itu menyatakan resign dari pekerjaannya karena pengen fokus di AFC ya. Jadi apa namanya, kan dulu pernah menjadi Samurai of the Year di tahun 2022 ya, di Borobudur. Itu pernah menjadi Samurai of the Year, terus kemudian apa namanya, sampai karena semangatnya ini sampai menyatakan resign karena kepengen roadshow membantu timnya, tapi berjalannya waktu ternyata Allah berencana lain. Di tanggal 7 Maret beliau ambil ya, berpulang, dan ternyata luar biasa setelah apa namanya, kepergian beliau itu saya menemukan buku ini, buku impiannya. Ternyata di dalam buku impiannya saat itu mengikuti training yang diadakan Bu Ewin sama Pak Firdaus ya. Itu di buku impiannya itu membuat ruko, apa namanya, ruko untuk kantor dan juga umroh. Ternyata alhamdulillah tepat di ulang tahun beliau tanggal 31 Oktober Allah izinkan kami sekeluarga itu berdoa di depan Ka'bah tepat di ulang tahun Pak Wijongko yang ke-55. Dan alhamdulillah ini kantornya sudah jadi, cuman karena kemarin mau launching itu ada kendala, terus Bapak wafat, akhirnya sampai sekarang ini saya sama anak saya dan keluarga berjuang untuk tetap menjadikan kantor itu menjadi kantor AFC, seperti itu Bu. Jadi Masya Allah, semangat Ibu Wiwin, Masya Allah ya. Ditinggalkan orang yang sangat disayangi di hari baik, di bulan baik ya, dengan sangat tiba-tiba ya. Tentunya bukan sesuatu hal yang mudah ya Bu Wiwin ya. ya. Tapi dengan mengingat banyaknya kebaikan yang telah beliau torehkan, kemudian juga ya mudah-mudahan terus mengalir pahala-pahala yang telah beliau buat ya selama hidupnya, sehingga insya Allah juga ini menjadi peringan beliau di alam barzah. Masya Allah. Amin. Dan alhamdulillah ini apa namanya, tim-timnya beliau juga langsung tetap kita ini ya apa handle, dan luar biasa manajemen AFC. Terima kasih Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael Tambi. Ternyata akun beliau tetap bonusnya mengalir sampai sekarang. Masya Allah. Bukti nyata Bu. Ya. Ya. Dan ternyata kemarin sebelum Bapak
meninggal itu beliau berusaha keras agar anaknya itu bisa pindah ke sini. Ternyata Allah izinkan di bulan Januari anak saya mutasi dari Jakarta itu ke Boyolali. Tapi hanya 2 bulan bertemu dengan beliau, ternyata anak saya baru 2 bulan ini bersama dengan bapaknya, ternyata Allah sudah ambil di tanggal itu. Masya Allah. Bu Wiwin, boleh dong Bu, apa yang dari Pak Wiyongko begitu banyak kebaikan-kebaikannya, hal apa Bu yang bisa untuk menjadi reminder buat kami Bu? Kebaikan beliau apa yang bisa jadi Ibu bisa share, yang bisa jadi reminder buat kami, wah kami juga pengen seperti Pak Wiyongko nih, Insya Allah gitu ya. Agar mudah-mudahan Allah juga memanggil kita ya di hari yang baik, di bulan yang baik ya. Sehingga kita mudah-mudahan juga dijauhkan dari azab kubur. Apa kira-kira Bu Wiwin? Ya, kalau selama ini kan memang Pak Wijongko itu pekerja keras, Bu, ya, pekerja keras dan setiap habis jaga malam, pagi juga keliling, mau kerja juga seperti itu. Eh, pesan pesan beliau itu selalu kita harus melakukan yang terbaik, berbicara yang terbaik, kemudian eh, doakan semuanya yang terbaik dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Itu selalu dia pesan seperti itu. Jadinya nggak pernah mengeluh capek, nggak pernah mengeluh ini. Jadi kalau mungkin saya sebagai istri itu kalau di luaran maksudnya saya kan juga bekerja Bu sebagai PNS. Itu saya mandiri secara di luar itu mandiri sekali. Tetapi kalau di dalam rumah itu beliau sangat protektif. Jadinya sangat menyayangi keluarga seperti itu. Jadi setelah peninggalan beliau juga saya shock sampai 2 bulan nggak ini susah makan karena ketergantungan banget sama beliau. Kalau di luar memang bisa mandiri, tetapi dalam rumah itu beliaunya itu sangat menyayangi keluarganya gitu. Jadi dan ketika itu kenapa dari beliau kerja keras, nggak ngenal capek, tapi vitamin juga diminum, olahraga juga diminum. Tapi kenapa eh, Allah memanggilnya begitu cepat sampai saya itu ketika memeriksa pasien itu juga shock Bu, gitu. Iya, qadarullah ya Bu. Dan Masya Allah, tabarakallah ya. Ini saya melihat juga kemarin sempat diskusi ya, Mas Ginung, Pak Wiyongko, dan Pak Harto dipanggil Allah dalam keadaan yang terbaik. Ketika semua orang sangat membutuhkan, ketika namanya sangat harum ya. Dan semoga ini juga menjadi pelipur lara buat keluarga, meskipun pergiannya sangat mendadak, tapi ketika kita ketemu dengan siapa, terus kemudian, oh iya, Pak Wiyongko orang yang sangat baik dan sebagainya kan jadi pelipur lara ya Bu Win ya. Masya Iya, Bu. Allah. Terima kasih, Bu. Semangat Ibu. Ya, insya Allah silaturahmi kita tidak berputus ya, Bu Wiwin ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Wiwin, Masya Allah. Baik teman-teman, yang ketiga juga dari keluarga Pak Agus Soeharto, namun sayangnya sampai saat ini kami belum terkonek dengan keluarga Pak Agus Soeharto ya. Namun nanti juga akan ada dari salah seorang yang nanti akan menyampaikan tentang bagaimana kebaikan Pak Agus Soeharto kepada beliau. Tapi sebelumnya sudah ada Kak Ewin Firdaus. Assalamualaikum Kak Ewin. Waalaikumsalam, Bu Mona. Assalamualaikum Iya, semuanya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ewin, dalam hal ini ada dua orang ya Kak, yang kakak ya istilahnya subhanallah ya. Ada Pak Wiyongko, kemudian juga ada Mas Ginung ya, ada foto kakak dengan Mas Ginung, dengan Pak Wiyongko tentunya kan juga menjadi langsung timnya Kak Ewin. Gimana Kak Ewin? Apa kesan dan pesan yang kakak dapatkan dari dua orang spesial ini yang telah mendahului kita? Ya Allah, ya Rasul, kehilangan orang yang dekat tuh memang luar biasa rasanya. Waktu saya, jadi
Aduh, ya Allah ya Rasulullah. Saya berat ngomong ini karena teringat kalimat-kalimat terakhir mereka sebelum wafat. Kalau Pak Wijongko itu terakhir ketemu saya, terakhir kami itu serius ngobrol di rumah saya waktu acara Endiko, Pak Niko juga sama 80 peserta lainnya. Tetapi sebelum acara dimulai itu kami memang ada meeting khusus untuk bicara tentang masa depan Pak Jongko. Dan Pak Wijongko itu menyampaikan resignnya dia dari security itu kan memang untuk serius dan dia berniat untuk menjadi shogun. Jadi saya merasa lebih nyaman untuk bisa mengejar rank shogun juga gitu kan, rank yang lebih tinggi. Cuman ya karena Tuhan berkehendak lain ya, dan yang saya sedih banget itu ke Pak Wijongko tuh, saya dikabarin beliau masuk rumah sakit. Saya sudah bilang sama Bu Wiwin bahwa saya nah, jam besoknya jam berapa di rumah sakit itu. Saya lagi OTW untuk besok untuk datang ke rumah sakit, lagi di jalan tol dikabarin, Ibu, Bu Ewin, Bapak udah meninggal dunia. Saya shock loh, di tengah itu saya lari 120 langsung turun jadi 70 loh di 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 mobil. Langsung saya terus sekarang gimana? Sekarang lagi jenazahnya OTW ke rumah. Jadi saya langsung dialihkan kan alamatnya. Jadi saya langsung ke alamat rumahnya. Sedih banget sih, karena kami sama-sama berjuang. Pak Wijongko saya mengenal beliau di atas kapal pesiar tahun 2018. Kemudian saya di atas kapal pesiar, pertemuan kami cuma singkat. Kami kenal di tengah laut di atas kapal pesiar saat kami sama-sama berlibur. Kemudian karena saya waktu kenalan sama beliau itu, saya posisinya mau berenang, jadi saya nggak bisa lama-lama ngobrol gimana. Jadi saya bilang sama beliau, sama Bu Wiwin, Bu, Pak, nanti ini kan kita lagi berlibur, nikmatin semua yang ada di sini. Nanti kalau kita sama-sama sudah di Indonesia, saya janji kita ketemu. Dan sampainya di Indonesia kami janjian ketemuan, datanglah mereka ke rumah kami. Saya ingat banget kok mereka Pak Wijongko masih pakai seragam security gitu. Jadi saya masih masih ingat banget gitu performnya dia ngobrol, dan dia cuma bilang sama Pak Firdaus kalau ada bisnis-bisnis kan gitu mau saya diajak, nah gitu loh. Awalnya seperti itu, awalnya bersama di AFC itu begitu. Beliau yang bilang bahwa kalau ada bisnis-bisnisan gitu mau aku diajak. Akhirnya terus sama Pak Firdaus dia edukasi tentang EFC dan segala macam. Tidak berpikir panjang, masuklah mereka dan berjuanglah kami bersama-sama. Mulai dari Toreda sampai Samurai. Tuh. Kemudian kepergian dia tuh jujur aja saya kehilangan banget karena saya merasa dalam pekerjaan saya punya sayap dua, tiba-tiba patah satu kan kayak gitu ya. Mungkin uh, teman seperjuangan ya, waktu dia, saya masih inget banget loh waktu dia bilang, Bu, ambeyenku udah hilang, Bu, ini, aduh itu rasanya AFC bener-bener membantu banget gitu kan. Kan dia tuh waktu masuk AFC kan ada posisi ada sakit gitu ya, dan saya dengar sakitnya dari beliau sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba itu dia bilang sakitnya nggak ada sama sekali, saya merasa yes, pekerjaanku kayak kayak rampung gitu loh, kayak tunai gitu loh. Karena apa? Produk yang aku jual bermanfaat buat orang dan kemudian orangnya punya income kan gitu ya. Itu. Tapi jujur tidak ada satupun orang yang sedih kalau kita ditinggal selama-lamanya. Itu nggak ada satupun orang yang sedih. Keakraban kami itu udah kayak keluarga gitu loh. Udah kayak saya sama keluarga Bu Wiwin tuh udah kayak gimana ya, sayangnya saya sama mereka ya, kami tiap hari telepon loh, kami tiap hari ada komunikasi, mau telepon, mau WA, mau apa, selalu ada. Jadi tiba-tiba shock, perjalanan saya menuju ke rumah sakit, dikabari meninggal itu ya shock banget. Jadi, tapi saya bersaksi
Pak Wijongko orang-orang yang baik, sangat-sangat baik. Dia orang yang tulus, orangnya sangat manut, dia sangat lugu. Apapun kata Pak Firdaus, dia selalu jalanin dan saya yakin Pak Wijongko pasti berhasil. Dan ini sekarang Bu Wiwin kan udah berapa lama ya? Udah lebih dari 300 harinya ini ya. Sampai dengan hari ini sejak meninggalnya beliau, penghasilannya rutin cair, maksudnya ada masuk. Dan Bu Wiwin tuh kalau nyairkan bonus sama saya itu 50 juta, 20 juta, 30 juta. Kemarin terakhir 9 juta. Kayak gitu. Jadi saya, Tuhan, perusahaan apa ya ini ya? Bisa bikin orang begini. Saya pikir kalau kalian menolak, bagi saya kalian belum paham aja EFC itu apa gitu loh. Tapi saya tidak akan pernah menyerah, teman-teman. Saya akan tetap ada di EFC apapun keadaannya. EFC adalah masa depan saya. Jadi mau seberat apapun tantangannya, saya tetap lewatin. Karena saya sekarang tujuannya adalah bagaimana di sekeliling kita, di lingkungan saya, semuanya berhasil menikmati apa yang saya sudah nikmatin. Dan sekarang saya setiap hari tuh sama Bu Wiwin menyusun kayak ke depannya gimana. Pokoknya setiap hari ada PR. Setiap hari ada PR. Karena jujur aja saya kepingin banget Bu Wiwin bisa berdiri di atas panggung dengan baju abu-abu dan dia disebut Shogun. Saya kepingin banget. Karena itu sudah cita-cita saya, udah komitmen saya dengan Pak Wijongko waktu itu. Gitu. Semoga Pak Wijongko dapat tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada keluarganya Pak Wijongko di sini, saya mohon maaf lahir batin, nggak bisa ketemu lama-lama waktu layar, gitu ya. Bu Wiwin pasti kuat. Bu Wiwin udah turun berat badannya sekarang mungkin 8 kilo lebih ya, 8 kilo yang saya tahu. Tapi saya yakin, saya percaya dia pasti bisa, dia pasti berhasil. Dan kemarin surat pengajuan resignnya beliau di pegawai negerinya dia itu di ACC, tapi dia boleh berhenti mulai 2027 gitu. Saya senang sih dengarnya, saya senang banget. Yang penting di ACC itu saya senang banget karena setiap pribadi layak untuk merdeka. Amin. Ya, Itu Mbak Iwin. aja. Ya, terima kasih banyak Mbak Iwin untuk pesan dan pesannya ya. Ya, semoga nanti ada pengganti buat sayap yang patah itu ya Mbak Iwin ya. Tetap semangat dan ya insya Allah tadi juga saya merinding ya ketika nawa itu dari almarhum Pak Wiyongko ingin menjadi shogun, mudah-mudahan segera terwujud. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Baik, berikutnya dari keluarga Pak Agus Soeharto ya. Tadi sayangnya kami belum terhubung tapi di sini ada seseorang yang ya saya mendengarkan langsung kesaksian beliau waktu lagi di kapal cruise dan pada saat itu membuat saya juga merinding gitu ya. Yang kemarin juga saya sempat WA dan beliau sampaikan Pak Agus itu seperti ayahku, seperti keluargaku gitu. Nah, mari kita dengar bersama dari Mas Michael. Silakan Mas Michael. Ya, selamat malam teman-teman semua. Malam Mas Michael, lagi di jalan toh? Saya lagi di jalan ya, sorry ya. Lagi nggak nyetir atau nyetir nggak? Lagi nggak nyetir ini. Oh, oke, monggo silakan Mas Michael. Mau balik ke hotel. Jadi teman-teman semua mungkin banyak yang belum kenal Pak Harto di sini ya, tapi yang teman-teman lama pasti udah banyak yang kenal ya. Jadi Pak Harto ini kalau buat saya seperti bapak saya sendiri. Kenapa? Karena waktu saya kenal beliau tuh waktu saya lagi bangkrut dulu. Jadi saya kenal beliau sebenarnya sudah lama dari perusahaan MLM sebelumnya. Cuman 2020 akhir bulan Desember tuh saya ketemu beliau curhat soal masalah saya tentang saya punya utang 2,5 miliar habis itu bangkrut segala macam. Nah, dibilang sama saya nanti kita ketemu lagi Mas Michael 2 minggu lagi ya. Nah 2 minggu kemudian saya ketemu beliau. Waktu itu beliau yang ke Malang, saya tinggal di Malang waktu itu. Saya tinggal di Malang, jadi beliau yang datang ke Malang nemuin saya. Nah di Januari waktu itu, di bulan Januari. Nah itu sejarahnya. Jadi beliau kasih saya titik waktu itu diamond
Ruby. Jadi saya dikasih 3 titik sama Pak Harto, dijoinkan ceritanya. Bukan dikasih titik ya, tapi dijoinkan teman-teman. Pakai nama saya sendiri gitu, username saya sendiri. Terus waktu itu saya bilang gini, Pak Harto, saya ini kan dicari orang. Saya waktu itu masih di DPO teman-teman, dicari-cari orang di mana-mana, cari polisi gitu kan. Saya ngerjain AFC ini nggak apa-apa tah gitu kan. Terus dia selalu bilang gini, saya sama Pak Harto kan kita beda keyakinan, tapi dia selalu bilang, saya itu hakul yakin, saya tuh yakin sekali Mas Michael akan sukses di AFC. Dia bilang gitu. Terus saya tanya, dasarnya apa? Nggak ada, saya yakin aja, dia bilang begitu. Terus dia tanya lagi, Mas Michael butuh apa lagi? Saya bilang, saya kemana-mana jalan kaki kan Pak Harto, boleh nggak saya eh, pinjam motornya? Saya bilang gitu. 2 minggu kemudian saya disuruh ke Surabaya, saya dikasih motor. Jadi waktu itu teman-teman ya, nggak ada orang satupun percaya dengan saya, termasuk orang tua saya sendiri itu nggak percaya sama saya. Tapi Pak Harto ini percayanya itu luar biasa kepada saya. Nah, pernah suatu hari saya ajak dia ke rumah saya di Jember, ketemu sama orang tua saya kan. Nah, papa mama saya nggak mau ngajak ngobrol saya. Pak Harto ngajak ngobrol papa saya. Dia bilang gini, anak bapak Michael ini cuma salah pergaulan aja. Dia bangkrut karena dia nggak tahu gimana cara memilih teman yang benar, sehingga dia ikut ketipu sama teman-temannya. Papa saya bilang gini, oh ya kan yang tahu anak saya kan bukan Pak Harto. Dia bilang gitu kan. Lalu Pak Harto bilang gini ke papa saya yakin Pak Sembiring anak bapak ini akan sukses di AFC. Papa saya bilang ya lihat aja, mama saya nggak berani ngobrol. Jadi teman-teman waktu itu saat itu nggak ada satu orang pun percaya pada saya, Pak Harto ini percaya gitu. Nah, saya ingat sekali waktu saya di Sorong, Pak Harto itu datang, sering telepon saya, dia suka tanya, Mas Michael udah makan belum gitu kan? Eh, belum Pak Harto gitu kan, saya cuma makan kue aja seharian gitu kan. Terus dia transfer saya uang 200.000 ini ya buat makan. Jadi yang pelihara saya waktu saya di Sorong awal tuh ya Pak Harto itu teman-teman. Nah, saya ingat tadi waktu Muslimpreneur cerita soal bagi-bagi apa sembako ya. Itu Pak Harto itu sudah ngelakuin hal itu waktu saya baru pertama join. Dia bilang gini, Mas Michael, saya sementara masih 1 bulan 2 juta dari bonus saya untuk makan tiap hari Jumat. Nah, saya punya target tiap hari Jumat saya keluar 2 juta untuk makan orang-orang ini. Dia bilang gitu. Jadi saya ingat sekali itu Pak Harto udah lakuin. Lalu dia bilang gini, yang kayak pas Mas Michael ini yang saya urusin mulai dari sampai dalam-dalaman, ibaratnya sampai celana dalamnya pun saya urusin, dia bilang begitu ya. Itu ada 7 orang, tapi Mas Michael nggak perlu tahu. Jadi dia itu ngerawat orang yang berantakan kayak saya, itu ada 7 orang waktu itu. Dan dia bilang istrinya nggak tahu. Nah, kenapa? Karena biar Tuhan sama saya aja yang tahu, nggak perlu orang lain tahu apa yang saya lakuin. Dia bilang begitu teman-teman semuanya. Makanya saya bilang waktu dia meninggal, waktu itu saya baru 1 bulan di Sorong ya. Terus Tuhan panggil tuh, saya itu patah hati teman-teman ya. Kenapa patah hati? Karena yang ganti ya orang tua saya sendiri gitu kan nggak sesayang itu. Ini orang sayang banget dengan saya, tapi Tuhan panggil gitu kan. Jadi sedih sekali sih waktu itu. Nah, saya nggak tahu nih gimana caranya saya bisa jalan AFC waktu itu sampai akhirnya Pak Niko chat saya, Bu Chandra chat saya. Nah, saya ingat sekali waktu di GWK SOS itu saya satu kamar dengan Pak Harto, dia bilang begini sama saya. Mas Michael, saya sekarang pakai baju putih kan? Iya Pak Harto, karena beliau samurai. Eh, Mas Michael, saya sudah jahit baju sampai baju warna emas, dia bilang gitu. Artinya apa? Artinya saya yakin saya ini akan jadi Bushido di AFC. Jadi teman-teman semua, waktu beliau meninggal, saya ngomong sama diri saya sendiri, saya akan neruskan apa yang Pak Harto lakuin. Jadi saya akan berjuang sampai Pak Harto ini bisa Bushido, teman-teman. Karena itu adalah mimpinya Pak Harto gitu loh. Itu adalah mimpinya dia yang diutarakan ke saya, yang nggak diceritakan ke banyak orang gitu. Jadi saya pengen ibaratnya itu saya punya hutang budi sama dia, hutang budi saya ini bisa lunas kalau Pak Harto bisa Bushido. Itu aja yang jadi kerinduan saya. Kenapa saya berjuang sampai sejauh ini? Kenapa saya nggak nyerah walaupun saya nggak punya siapapun di Sorong? Kenapa saya nggak pernah mengeluh walaupun saya nggak punya uang, nggak bisa makan waktu itu? Karena saya ingat upline saya ini Pak Harto udah kasih contoh bagaimana tentang namanya berjuang, bagaimana dia punya kerendahan hati, dia bisa bantu banyak orang. Jadi teladan saya udah sangat jelas dari Pak Harto. Nah, kira-kira gitu ya. Ya, Mas Michael, dan kemarin ketika
Mas Ginung berpulang, Mas juga menulis ya di IG ya, saya sempat komen di situ. Kehilangan seorang yang sangat luar biasa, Pak Harto 4 tahun yang lalu, dan sekarang kehilangan sahabat yang membersamai. Gitu. How do you feel? Ya, waktu itu eh gimana ya rasanya ya? Kayak nggak percaya waktu Mas Ginung meninggal ya. Karena saya sudah pernah kehilangan Pak Harto kan. Jadi rasa yang sama itu kembali lagi gitu. Jadi waktu itu saya ingat waktu Pak Harto meninggal, besoknya itu saya closing Diamond Ruby-Ruby. Jadi 3 akun gitu kan. Tapi habis saya closing itu nggak ada kegembiraan sama sekali. Saya waktu itu closingnya di rumah di puskesmas di Sorong. Habis closing orangnya transfer, saya pergi ke kamar mandi, saya nangis kayak anak kecil tuh di kamar mandi tuh. Sampai saya pokoknya habisin air mata gitu ya. Nah, hal yang sama terjadi waktu Mas Ginung dipanggil Tuhan kemarin gitu kan. Waktu sampai di rumahnya Mas Ginung, saya udah nggak bisa nangis lagi karena saya sudah nangis semalaman. Kenapa Mas Ginung itu buat saya deket banget ya? Karena tahun lalu kan saya ninja. Nah, saya ini sering ngobrol sama beliau. Jadi sering telepon lah sama Mas Ginung. Nah, ada satu momen di mana saya ini saya bilang gini ke Mas Ginung, Mas, kayaknya aku nggak terusin ninja deh. Kayaknya ini udah nggak kuat, aku nggak bisa ngurusin timku. Targetnya juga tinggi. Oh, kepalaku ini udah kayak mau pecah gitu kan waktu itu. Nah, tapi ya emang ya udah karena Pak Niko pilih ya saya harus kerjain gitu kan. Kayaknya saya gimana kalau aku mundur aja ya gitu. Terus Mas Gunung bilang gini, Mas Michael jangan mundur dong. Pak Niko udah pilih Mas Michael dari semua member jutaan ini 5 orang dipilih termasuk Mas Michael. Jadi Mas Michael harus beresin ninjanya. Saya tuh percaya ya Mas Michael pasti bisa beresin. Dia bilang gitu kan. Mas Gunung yakin, yakin Mas, saya pasti yakin sampean pasti bisa. Dia bilang gitu. Nah, jadi saat titik itu ibaratnya saya sudah mau give up, tapi ternyata Mas Gunung kasih saya support seperti itu gitu. Bahkan dia suka telepon, gimana Mas progres tinjanya, gimana gitu kan. Jadi makanya saya berkesan sekali gitu kan, seorang sahabat yang ada waktu saya lagi ibaratnya itu support saya, yang mau dengar cerita saya, eh, jadi berbagi rahasia bersama-sama ya. Sampai pernah waktu itu Mas Ginung karena saya nggak bisa bantu member saya, dia yang bantu prospek member saya closing gitu 3 diamond gitu. Saya pernah jadi saking deketnya gitu kan. Malah Mas Ginung bilang Mas Michael itu member saya yang di Papua biar join sama Mas Michael aja, Mas Michael pegang. Saya bilang nggak bisa Mas, saya nggak mau kayak gitu-gitu. Jadi gimana ya, saking kita deketnya gitu. Jadi kita nih kerja udah ikhlas aja saling bantu satu sama lain, nggak ada tendensi tentang harus begini gitu. Jadi makanya saya bilang saya ngerasa kehilangan sih. Makanya saya tulis patah hati 2 kali kan, karena nggak banyak orang yang punya kesan mendalam di hidup saya gitu kan. Salah satunya Pak Harto, yang kedua Mas Ginung gitu. Jadi waktu mereka nggak ada ya saya kehilangan teman cerita gitu aja. Untuk ketika saya penuh kepala pengen cerita ya, waktu itu teman ceritanya Mas Ginung gitu. Mas Michael, semangat Mas Michael, dan tentunya tidak ada ujian yang tidak bisa dilalui ya. Insya Allah nanti akan ada lagi Pak Harto lain, Mas Ginung lain yang akan membersamai Mas Michael untuk mencapai impiannya Mas Michael. Semangat. Oke, makasih Mas Michael. Ya, Hati-hati di jalan. Ini dari mana ke kasih. mana ini? Dari table talk tadi mau pulang ke hotel Di mana ini? di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, baiklah kalau begitu. Baik teman-teman, dan sekarang satu lagi adalah seorang GM kita yang ketika Mas Ginung kemarin meninggal dunia, ya karena beliau kan yang duduk di depan, dan kemudian melihat bagaimana begitu semangatnya Mas Ginung kan, ketika kemarin peluncuran Subarasi Gold gitu ya, luar biasa energiknya gitu, dan pada saat itu GM kita sedang sakit gitu kan, dan terus kemudian ya beberapa hari kemudian mendengarkan kabar seperti itu. Dan GM kita kemudian yang sedang berada di luar kota menyempatkan diri untuk segera datang ke rumah duka, kemudian bertemu dengan keluarga Mas Ginung, kemudian juga datang ke pusaranya Mas Ginung untuk memberikan penghormatan terakhir.
Nah, di sini tadi udah ada Pak Niko ya. Assalamualaikum Pak Niko. Apakah ke Pak Niko masih ada nih? Halo. Kalau dicek nggak ada sih Mbak, mungkin udah tabel talk kali Mbak. Oh gitu. Atau boleh ditelepon sebentar Ibu? Izin. Oke, oke. Iya. Eh, ya teman-teman sahabat semua, harapan kita ya kita bukan ingin bersedih-sedih sebenarnya malam hari ini, tetapi inilah yang terjadi ketika orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang menorehkan kebaikan, orang-orang yang memberikan banyak sekali kebermanfaatan, ya ternyata memang banyak sekali juga ilmu-ilmunya dan juga hal-hal yang perlu untuk dibagi kepada kita begitu. Nah, jadi dari sini mudah-mudahan kita mendapatkan banyak sekali insight ya, banyak sekali juga apa ya semangat baru gitu ya. Bagaimana tadi Pak Wiyongko yang pekerja keras, Mas Ginung yang juga luar biasa membantunya sampai udah nggak main hitung-hitungan, menguatkan orang, kemudian juga kepada keluarganya juga yang luar biasa gitu ya. Pak Harto ketika orang tua sendiri juga nggak yakin pada anaknya, tapi pada saat itu Pak Harto bisa membesarkan hati Mas Michael yang sedang dalam keadaan porak-poranda karena punya hutang hingga 2 miliar. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa memberikan banyak kebaikan teman-teman ya. Terus kita menjadi lebih baik lagi untuk kita eh, layak dan pantas untuk nanti naik ke panggung AFC mendapatkan rank yang memang kita inginkan. Itu gimana Bu Anis? Belum Mbak, belum tersambung, mungkin kita berdoa dulu aja ya. Oh baiklah. Aduh saya kalau tahu begitu tadi saya ingin apa ya, ingin Pak Niko duluan, tapi saya pikir beliau bisa lama. Oke, nggak apa-apa, kita harapkan Pak Niko bisa masuk kembali dan teman-teman sebagaimana juga judul dari acara kita malam hari ini adalah doa bersama untuk ketiga almarhum dan untuk kali ini izin untuk bisa dipimpin oleh Pak Darmadi ya teman-teman yang juga sudah hadir di sini yang mungkin non Muslim nggak apa-apa ya kita berdoa bersama karena tentunya kan doa akan sampai ya kepada Sang Pencipta begitu. Dan mohon izin untuk kali ini kita berdoanya dalam Muslim. Silakan Pak Darmadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di Bagaimana keadaan? baik, masih jelas ya suara saya? Aman, jelas. Aman? Aman, Kak. Baik, hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah. Malam ini kita berdoa untuk kebaikan kita semua di dunia dan akhirat, juga terkhusus kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ada Mas Ginung Satiti Harmoko bin Utomo Ismail, kemudian ada Bapak Agus Soeharto, kemudian ada Bapak Wijongko bin Muhammad Jawaji, termasuk juga keluarga yang ditinggal, termasuk juga pada para pemimpin-pemimpin AFC, para leader dan member-membernya yang kita harapkan Allah SWT berkenan untuk melimpahkan segala kebaikan, segala berkah dan maghfirahnya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum
waghsilhum bima'i wassalji wal barad wa naqqihim minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas wa abdilhum daron min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim wa qihim fitnatal qabri wa adzabin nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur bisa Engkau pertemukan kami, bisa Engkau himpunkan kami di kendaraan yang sangat tepat, yaitu AFC ini sebagai suatu keluarga besar. Ada komunitas yang positif, ada bisnis yang besar, halal dan berkah, ada pemimpin-pemimpin yang handal, ada komunitas AFC Muslimpreneur yang kemudian kami bisa bersama-sama mengharapkan sukses mulia di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafurur Rahim, wahai Zat yang Maha Pengampun, kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Maka ampunilah kami semua, ya Allah, atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa Bapak, Ibu kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa leader-leader kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami semua terbebas dari dosa-dosa kesalahan yang menghambat kesuksesan kami dunia akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Fattah, ya Wahhab, kami hadir di sini dengan permintaan siapapun di antara kami, baik yang hadir di Zoom ini maupun keluarga besar AFC yang tidak hadir di Zoom ini, siapapun mereka yang sakit, Engkau sehatkan, ya Allah, dengan kesehatan yang paripurna, sehat bugar dengan wasilah produk-produk AFC yang terbukti bisa memberikan, mengantarkan kepada kesehatan melalui paten-paten fungsinya. Ya Allah, ya Fattah, ya Wahhab, siapapun di antara kami yang sedang dalam kondisi sehat, maka Engkau tambahi kesehatannya. Sehingga mereka semakin sehat, semakin bugar, dan semakin bisa menjalankan aktivitas dengan kekuatan tersebut. Ya Allah, ya Maulana, ya Wali, tabahkanlah kami menghadapi berbagai macam ujian-Mu. Wabil khusus kepada keluarga yang ditinggal oleh mereka yang sudah mendahului kami, sehingga kami bisa tetap istiqomah di jalan-Mu yang lurus, di jalan-Mu yang benar, sehingga kami senantiasa bisa terbimbing menuju jalan yang benar ini. Ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab, mudahkanlah urusan-urusan kami, lancarkanlah usaha-usaha kami, limpahkanlah rezeki yang berkah berlimpah, dan siapapun yang sedang terlilit hutang, lunaskan hutang-hutang mereka, ya Allah. Lancarkan usaha-usaha mereka, mudahkan urusan-urusan mereka, dan limpahkan rezeki yang berkah berlimpah. Lindungi pula pemimpin-pemimpin, leader-leader kami, member-member AFC, dan terlebih kepada keluarga yang ditinggalkan. Sehingga semua bisa saling menanggung sebagai suatu keluarga besar untuk kami bisa bareng-bareng, bisa sukses bersama-sama, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair biyadikal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها يا الله فاثق اللهم رابطتها يا الله فاثق اللهم رابطتها يا الله فاثق اللهم رابطها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأهيها بمعرفتك وأهيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك وأمدها على الشهادة في سبيلك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dar, Kak Gus Dar ya untuk doanya dan insya Allah, alhamdulillah ya teman-teman sahabat semua. Untuk malam hari ini kita mendoakan ketiga almarhum dan juga mendoakan kita semua ya agar tadi kembali lagi nawaitu kita, niat kita berada di AFC adalah untuk apa dan kemudian juga dalam perjalanan semoga kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar menjadi kebaikan buat sekelilingnya. Tadi saya sempat melihat juga ada ada Mami Linda Etan ya. Selamat malam Bu Linda. Apakah masih ada Bu Linda Etan? Beliau adalah ibunda dari Pak Michael Tampi. Masih ada ya? Malam, Mona. Iya Ibu, saya juga mohon maaf ini langsung main main todong saja, Bu Linda. Iya, boleh Ibu di grup Ibu sempat mengatakan juga sempat makan malam dengan Mas Ginung ya beberapa kali ya saat beliau ada di Jakarta ya Bu ya setelah acara peluncuran Subarasi Gold kalau nggak salah, betul kah? Betul, bukan saat setelah peluncuran saja, setiap hari selama Ginung berada di AFC itu setiap hari kami komunikasi. Karena Ginung itu setiap hari ya, setiap pagi itu jual wallet ke saya. Dan setelah itu sepanjang hari sampai malam beli wallet sama saya. Setiap hari. Jadi Ginung itu buat saya seperti keluarga saya sendiri, salah satu dari anak saya. Ya, tentunya kehilangan ya, Bu. Sangat kehilangan banget. Dia memang setelah acara Sob Subarasi memang setiap hari kebetulan anak saya yang paling bungsu itu ada acara di salah satu hotel di Gading Serpong ya. Jadi setiap hari saya panggil Ginung untuk gabung dengan kita semua sama keluarga gitu. Makan malam, makan siang sama-sama Ginung. Itu. Iya, insya Allah sekarang Mas Ginung sudah berada pada tempat yang terbaik ya. Amin, amin. Ya, Bu Linda semangat. Kita juga sekarang PR-nya adalah mencari MC pengganti ya. Yang seenergik Mas Ginung, yang sebaik beliau apa aja, hayu gitu ya. Disuruh apa aja, iya oke, hayu. Nanti kamu nge-MC sini, iya oke. Masya Allah, ya mudah-mudahan ya nanti kita mendapatkan penggantinya dari Mas Ginung, dari Pak Wiyongko dan juga dari Pak Harto. Harto. Masya Allah,
Ya, Mami, Masya Allah. Terima kasih ya sudah memberikan apa namanya, sudah juga memberikan pandangan ya tentang Mas Kinung ya. Orang yang sangat baik. Oke, kalau gitu teman-teman sahabat semua, eh, terima kasih sudah hadir di sini. Berarti gimana Bu Anis? Ya, Sepertinya Pak Niko mungkin bagaimana kira-kira Pak Niko belum ada sih, tapi mungkin kita foto bersama dulu ya, foto teman-teman. bersama ya. Sama tadi ada temen juga sih yang pengen datang ke sini, terus sedihnya dia bilang gini, nanti kalau aku meninggal tolong aku didoain ya. Sementara kan kita nggak tahu siapa yang lebih dulu meninggal. Intinya ini acara nanti eh, mudah-mudahan bisa continue. Kalau ada yang meninggal kita akan tetap mendoakan biar kita juga berkeluarganya sampai di sana, menambah amal jariah teman-teman. Jadi persahabatannya tidak hanya di dunia. Terima kasih. Silakan kita foto bersama Mbak Mona. Oke, Pak Ne, yang foto gimana? Atau siapa nih? Ini ada 4 layar ya. Ya, Pak Yusuf bisa foto. Oke, oke. Ya, silakan Boleh dibuka dulu buka kameranya kameranya. teman-teman. Silakan buka kamera. Ini di tempat saya ada 2 layar, jadi ini pakai layar yang pertama dulu. Sebetulnya ada Pak Safiuddin ya, cuma beliau tidak berkenan. Oh, ada Pak Mungkin, Udin, Masya mungkin Allah. beliau tidak kuat, jadi memang tidak pengen dipanggil, Mbak Mun. Masya Allah. Ya, Pak Oke, Udin, semangat Pak Udin. layar pertama ya, hitungan 1 sampai 3. Setiap hitungan ganti gaya, oke? Ya, 1. Oke. Sekarang take kedua, 2. Oke. Lanjut yang ketiga, 3. Oke, sekarang layar kedua. Layar kedua silakan 1. Oke, lanjut 2. Oke, lanjut yang terakhir 3. Oke, sudah Mbak Muna. Ya, teman-teman, sahabat semua, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Berkumpul bersama kita di sini dan juga ini adalah juga lintas ini ya teman-teman ya, bukan hanya untuk yang beragama Islam ya. Karena kita percaya kebaikan itu apa namanya melebihi dari segalanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Salam sayang dari kami. Sampai ketemu.